Halo, selamat sore. Terima kasih atas waktunya hari ini ya. Mohon maaf hari ini saya buat kuliahnya menjadi asinkron ya. Semoga bisa mendapat pengertian dari kalian ya. Tapi pada dasarnya kalian bisa kapan saja bertanya lewat WhatsApp group ya. Jadi setelah melihat video ini, setelah melihat muncul pertanyaan-pertanyaan, itu boleh kalian ajukan ke WhatsApp group atau ke bagian komentar ya di video ini ya. Kan kalau YouTube bisa berkomentar ya, silakan bisa bertanya di situ ya. Saya munculkan materi hari ini ya. Ya. Oke. Minggu ini adalah pertemuan ketiga ya. Pertama, saya selalu berterima kasih atas kerjasamanya dalam penugasan yang kedua kemarin ya. Jadi saya selalu berterima kasih karena di waktu sibuk kalian masih bisa kerjakan dengan baik ya. Terus kedua, sekali lagi saya ingatkan, yang diutamakan dalam mata kuliah ini adalah prosesnya ya. Jadi kalau kalian buru-buru fokusnya mau nyelesain tugas ya, mungkin nanti malah kalau prosesnya nggak dijalankan dengan baik ya, nanti resikonya adalah capaiannya tidak maksimal ya. Jadi untuk mencapai capaian yang maksimal, untuk mendapatkan hasil dari proses pembelajaran itu, silakan lakukan prosesnya dengan baik ya. Dengan baik itu ya berusaha sendiri ya, tanpa, kalau menurut saya sih Google Translate ya misalnya ya, itu tidak saya larang, hanya saja kalau dipakai itu beresiko sistem bahasa kalian tidak produktif gitu ya. Jadi kalau mau proses yang baik, lebih baik pakai kamus yang biasa saja ya, yang fisik. Kalau fisik itu saya rekomendasikan kamus yang ditulis oleh Kenji Matsuura Sensei ya, itu warnanya hijau. Yang KW-nya juga ada ya, tapi kalau yang asli itu mahal sampai 300 ribuan. Yang KW itu sekitar 80 ribuan ya, bisa dibeli di Tokopedia atau yang lain ya. Terus kalau online-nya bisa menggunakan Weblio ya, walaupun tidak ada kamus Indonesia Jepang atau Jepang Indonesia, tapi itu sangat baik ya, sangat. Saya selalu menggunakan dua kamus itu dan tidak pernah dikhianati ya, tidak pernah kecewa dengan hasilnya ya. Oke, jadi itu. Kemudian untuk penugasan kemarin ya, ada beberapa mahasiswa yang sudah submit tugasnya tapi nggak klik submit gitu loh. Jadi nggak muncul di saya sebagai mahasiswa yang sudah submit ya. Jadi mohon perbaiki Google Classroom-nya ya. Terus ada juga yang belum submit ya, sampai di saat ini. Jadi mohon diperbaiki kinerjanya ya. Jadi ya ini tugasnya ya untuk kalian sendiri. Jadi bukan ya buat saya juga sih, tapi ya ini utamanya buat proses kalian mengembangkan diri ya. Kalau kinerjanya begitu terus ya, nanti capaiannya rendah, jadi tidak bisa mengembangkan diri ya. Jangan nanti kalau misalnya tidak berkembang, jangan komplain ya. Silakan sama-sama introspeksi ya, saya pun berintrospeksi ya. Jadi hari ini akan saya sampaikan dua jenis materi, yaitu pertama materi berupa cerita ya, cerita tentang kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, dan satu lagi pembahasan hasil pekerjaan penerjemahan mahasiswa yang minggu lalu sudah ditugaskan ya. Oke. Pertama saya akan munculkan dulu yang materi pertama mengenai kalimat tunggal ya. Oke. Ya, ini adalah pertemuan ketiga ya. Jadi hari ini saya akan berikan gambaran mengenai kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Tapi sebagai reminder, sebagai disclaimer ya, ini bukan maaf, pengetahuan yang harus kalian hafal gitu ya. Ini hanya sebagai pengetahuan dulu ya. Syukur-syukur bisa menempel di otaknya. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya, sebagai pengetahuan. Oh ternyata kalimat tunggal itu begini. Oh ternyata dalam bahasa Jepang kalimat tunggal itu begitu ya. Jadi bukan berarti ini akan saya munculkan di ujian tengah semester gitu ya, atau ujian akhir semester, enggak ya.
silakan diterima sebagai referensi ya. Jadi kali ini mengenai kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu struktur penyusun kalimat ya. Jadi sekurang-kurangnya itu ada subjek dan predikatnya. Contohnya saya makan gitu ya, saya minum, saya baca buku misalnya ya. Itu udah lebih dari ya, tapi itu predikat ya, membaca itu ya, saya membaca gitu ya. Tapi seperti tadi yang muncul di saya membaca buku, itu tidak menutup kemungkinan di satu kalimat itu punya pola yang lebih kompleks, kayak subjek, predikat, objek kayak tadi ya. Saya membaca buku, ada subjeknya, ada predikatnya, dan ada objeknya gitu. Atau juga bisa seperti nomor 2 ya, ada subjeknya, ada predikatnya, objek, dan ada kata keterangannya. Misalnya saya membaca buku kemarin gitu ya, atau saya membaca buku pelan-pelan gitu ya. Saya membaca buku di perpustakaan ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalimat tunggal itu walaupun struktur unsurnya ada SPOK gitu ya, tapi hanya menyajikan satu peristiwa ya, satu kejadian gitu ya, satu cerita gitu, satu peristiwa ya. Jadi ciri-cirinya tadi ya, satu hanya menyajikan satu pokok peristiwa. Contohnya Dodi membaca buku ya, ini juga satu peristiwa, hanya Dodi ya yang sedang membaca buku. Dadang mengenakan baju merah, ini juga satu peristiwa. Atau tim Jepang mencetak gol ke gawang tim Brazil, ini juga satu peristiwa, mencetak gol ya. Seperti itu. Terus ciri yang lain adalah kalimat tunggal ini tidak mengenal adanya kata sambung atau konjungsi atau kata hubung seperti tanda baca, koma ya. Konjungsi itu atau kata sambung itu kayak tapi, karena, walaupun, oleh karena itu ya, jadi. Nah itu juga itu konjungsi seperti itu atau tanda koma ini merupakan salah satu ciri kalimat majemuk ya, yang lebih kompleks ya. Jadi kata konjungsi atau kata hubung tadi ya, atau koma itu dituliskan untuk membedakan antara induk kalimat dan anak kalimat ya. Contohnya saya menulis novel, nah ini kalimat tunggal ya. Jojon membenci mantan pacarnya, ini juga kalimat tunggal. Nah kalau yang di bawah ini sudah bukan kalimat tunggal lagi, karena pertama ada kata ininya ya, kata hubungnya dan gitu ya. Contohnya ini nih, ini dan ada komanya di sini ya, karena tidak punya uang, koma, saya tidak bisa bayar biaya kuliah ya. Semoga tidak ada yang bernasib seperti ini ya. Jadi kata sambung ini dan koma ini membuktikan bahwa di sini tuh ada dua hal ya, ada induk kalimat dan anak kalimat, jadi bukan kalimat tunggal. Nah selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat tunggal ya. Nah ada 3 yang sudah kalian lihat di sini ya. Jenis kalimat tunggal ini adalah jenis kalimat tunggal ya, dilihat dari isi kalimatnya ya. Pertama ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada kalimat tanya ya, kalimat interrogatif ya. Contohnya untuk kalimat positif ini biasanya sebuah pernyataan ya, kayak hari ini Pak Jojon akan mengajar bahasa Jepang di kelas kita gitu. Terus ada kalimat negatif yang biasanya ada tidak, enggak gitu ya. Contohnya hari ini Pak Jojon tidak akan mengajar bahasa Jepang di kelas kita. Terus kalau kalimat interrogatif itu biasanya ditandai dengan adanya kata tanya seperti mengapa, apa, kenapa, di mana gitu ya. Terus ada, kalau dalam bahasa Indonesia ada tanda tanyanya ya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah jenis kalimat tunggal berdasarkan jenis verba yang ada di dalamnya ya. Ada 2 jenisnya kalau ini ya, ada kalimat aktif transitif dan ada kalimat aktif intransitif ya. Kalau kalian perhatikan biasanya, nah kalau kalimat transitif itu kan kalimat yang membutuhkan objek ya. Jadi ini kalau kalian lihat ini objek ya dari aktivitas ini kan ya. Dan biasanya
Dimulai dengan kalau dia dikasih imbuhan itu diawali dengan kata imbuhan me ya, awalan me. Nah, sementara kalau intransitif, verba intransitif itu biasanya diawali dengan kalau dia dikasih imbuhan itu imbuhannya awalannya ya bermain, berjalan, dan tidak ada objeknya di sini ya. Semoga bisa mendapatkan gambaran dari sini. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, contohnya ini ya. Kalau kalimat aktif transitif itu kucing itu melompati pagar. Jadi ada yang dilompati ya. Terus ibu membeli baju baru. Jadi ada yang dibeli oleh ibu. Ya, seperti itu. Seperti itu salah satu cirinya ya. Bisa dirubah, bisa ditempeli awalan di untuk menggambarkan bentuk pasifnya ya kalau aktif transitif itu. Sementara kalau yang satunya intransitif itu tidak bisa pakai anak-anak bermain di lapangan, dimain itu kan nggak ada ya. Terus lelaki itu berjalan perlahan menuju ruang makan. Jadi saya pikir bisa melihat bedanya di sini ya. Terus selanjutnya saya akan jelaskan mengenai kalimat tunggal bahasa Jepang. Jadi sebenarnya sama sih, ada hal yang jadi intinya ada satu peristiwa di situ, satu doang ya kalau kalimat tunggal, sama dengan bahasa Indonesia ya. Intinya juga unsur yang paling minimalnya itu ada subjek dan predikat seperti yang ada di contohnya. Otosan wa kaisha ni ikimashita, kodomo wa ringo hayaku taberu. Jadi ada masing-masing ada satu peristiwa ya. Klasifikasinya juga sama, kalimat tunggal dalam bahasa Jepang itu ya berdasarkan isinya, ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Nah, kalau kalimat positif biasanya itu belakangnya des gitu ya, atau shimas gitu ya. Jadi biasanya yang positif yang berupa pernyataan ya, sama kayak dalam bahasa Indonesia. Contohnya watashi wa taro desu, watashi wa ashita jogging go shimasu. Atau bisa juga yang dalam bentuk lampau ya, watashi wa kono kamera o kaimashita gitu. Ya. Kalimat positif ini biasanya kalau istilah bahasa Jepang itu koteibung ya. Tapi bukan berarti kalian harus hafal koteibung itu kalimat positif ya, enggak ya, silakan diterima sebagai referensi saja. Terus selanjutnya kalimat negatif ya. Ciri-cirinya ya mungkin kalian juga sudah tahu ya, ada bentuk verbanya itu ada bentuk maseng ya kalau verba ya. Si maseng ya, dewa arimaseng gitu ya, dewa nai gitu. Ada beberapa jenis bentuk negatif sih dalam bahasa Jepang ya, ada maseng, ada nai ya. Contohnya watashi wa taro dewa arimaseng, watashi wa asa jogging go shimasen, watashi wa kono kamera o kaimasen deshita gitu ya. Oke. Selanjutnya ada kalimat interrogatif ya. Kalimat interrogatif ini kalau dalam bahasa Jepang, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada tanda tanyanya ya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu ada partikel ka-nya ya, deska gitu, shimaska gitu, kaimashita ka gitu ya. Seperti itu. Ini kalian juga sudah tahu ya. Taro-san wa nihonjin desu ka gitu. Asa jogging go shimasu ka? Kono kamera o kaimashita ka? Nah, itu seperti itu. Atau bisa juga ditandai dengan adanya kata tanya ya, sama dengan bahasa Indonesia. Ada nani, ada doko, ada dore, ada donna gitu ya. Ada apa lagi ya? Ikura gitu ya. Seperti itu. Jadi itu yang menandakan kalimat interrogatif. Nah, sama seperti bahasa Indonesia, di dalam bahasa Jepang juga ada kalimat yang dibagi berdasarkan jenis verbanya ya. Ada verba, ada kalimat transitif yang di dalamnya ada verba transitif, dan ada kalimat intransitif yang di dalamnya ada verba intransitif ya. Nah, kalau kalian perhatikan biasanya kalau tadoshi ya, kalau kalimat atau verba transitif itu bahasa Jepangnya tadoshi, biasanya ditandai dengan kehadiran ini partikel o ya, seperti yang kalian lihat ini ya. Denki o tsukemashita, denki o keshimashita, gohan o tabemashita, seperti itu.
ya. Oke, saya hapus dulu. Kemudian selanjutnya intransitif. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau intransitif itu biasa pakai partikel ga, tapi bukan berarti ini harus begini ya, harus pasti gitu, enggak juga. Karena contohnya misalnya yang o tadi ya, ada juga kan hashi o wataru atau michi o wataru yang artinya menyeberangi jembatan atau menyeberangi jalan ya. Dan o di situ bukan penanda bahwa verba yang ada di situ wataru itu ya, itu adalah verba transitif ya, bukan ya, tidak menandai seperti itu, beda ya kalau yang itu. Jadi ini hanya ciri-ciri umum saja karena ada pengecualian juga ya, begitu. Nah, pengertian yang biasanya muncul adalah biasanya ya kayak yang tadi contohnya kan denki o tsukemashita, denki o keshimashita, gohan o tabemashita ya. Nah, biasanya intransitif ini verbanya ya, kayak denki ga tsukimashita ini merupakan hasil dari kegiatan denki o tsukemashita gitu. Jadi prosesnya itu diekspresikan dengan verba transitif. Nah, hasilnya itu diekspresikan dengan verba intransitif begitu. Hasil dari denki o tsukemashita adalah denki ga tsukimashita. Hasil dari denki o keshimashita, mematikan listrik ya, mematikan lampu, itu adalah denki ga kiemashita ya. Kadang ada yang bisa dipasang-pasangkan seperti itu tadi, tapi tidak semuanya bisa ya. Tapi banyak juga sih pasangan tadoshi dan jidoshi ya. Nah, terus ini adalah contoh penerjemahan kalimat tunggal bahasa Jepang. Ini yang sederhana ya. Jadi ada kalimat, mohon maaf itu nomornya 1 semua ya. Ada kalimat dia membaca komik. Nah, kalian juga sudah mengerjakan tugas ya minggu kemarin berupa penerjemahan kalimat tunggal ya. Nah, kalau kalian bingung harus ngapain dulu nih gitu ya, kalian bisa melakukan terjemahan kata demi kata atau word for word translation. Nah, nanti akan didapatkan hasil seperti yang terlihat di tanda bagian yang merah itu ya, kare yomu manga. Nah, gitu. Sebenarnya kalau dia dalam bahasa Indonesia kan bisa mencakup pria dan wanita ya, sementara kalau dalam bahasa Jepang tidak. Jadi kita harus hati-hati ya. Tapi kalau tidak ada petunjuk yang rinci ya silakan seadanya saja. Ya. Terus dari hasil word for word translation itu kalian akan mendapatkan gambaran awal dari sebuah terjemahan ya, walaupun hasilnya kurang bagus ya memang ya. Tapi word for word translation itu adalah salah satu tahap yang harus dilalui ya kalau kita sebagai orang yang baru belajar ya menerjemahkan. Itu merupakan salah satu-satunya mungkin ya step yang bisa kita lalui untuk menerjemahkan. Jadi terjemahin dulu per kata, baru setelah itu nanti sistem bahasa Jepang yang ada di kepala kalian itu akan bekerja sendiri ya, melihat itu, oh susunannya nanti akan muncul di kepala, oh susunannya begini harusnya gitu ya. Jadi silakan kalau bingung harus gimana, itu bisa mulai dari word for word translation atau literal translation, terjemahan harfiah ya. Oke, terus ada contoh yang selanjutnya, dia tidak pergi ke sekolah. Ini juga diterjemahkan dulu per kata ya, kare maseng iku gakko. Nah, setelah melihat ini nanti karena kalian punya pengetahuan bahasa Jepang, jadi akan muncul gambaran susunan kata-kata bahasa Jepang yang paling baik gitu menurut kalian. Tidak apa-apa dituliskan dulu ya. Silakan nanti kalian sampaikan ke dalam kuliah ini, nanti akan mendapatkan feedback apakah urutannya atau bentuknya sudah baik atau sudah sesuai atau belum gitu ya. Terus terakhir, apakah dia pergi ke sekolah? Nah ini ya, diterjemahkan dari K-nya dulu, apakah K ya, kare iku gakko gitu ya. Jadi nanti akan disesuaikan lagi setelah word for word translation, dilakukan penyesuaian. Pertama penyesuaian tata bahasa ya, setelah itu mungkin ada penyesuaian
latar belakang kebudayaan mungkin ya, tapi yang kali ini tidak ada, jadi bisa dilakukan penyesuaian tata bahasa saja ya. Ya ini contoh-contohnya ya, jadi ini sekitar materi mengenai kalimat tunggal ya. Sayang sekali karena asinkron, jadi tidak bisa sesi tanya jawab secara live ya, secara langsung, tapi kalian bisa bertanya kapan saja melalui WhatsApp group ya. Oke, tadi sudah dijelaskan kalimat tunggal ya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Kemudian dibahas juga jenis-jenisnya ya, berdasarkan isinya, berdasarkan jenis verba yang ada di dalamnya, begitu ya. Baik, untuk sementara ini yang bagian ini, materi ini sudah selesai ya. Saya lanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu membahas mengenai hasil terjemahan kalian ya. Oke. Ya baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah ada materi mengenai kalimat tunggal ya. Nah sekarang saya akan membahas mengenai hasil pekerjaan kalian minggu lalu ya, yang minggu ini disubmit ya. Jadi kali ini mahasiswa mengerjakan penerjemahan kalimat tunggal ya. Ya semoga, walaupun saya nggak larang ya, semoga proses pengerjaannya tidak melibatkan Google Translate atau aplikasi kamus, karena berisiko ya. Kenapa aplikasi ya kamus itu berisiko? Karena kita tidak tahu siapa yang mengembangkannya ya. Kalau Google Translate itu juga AI-nya masih perlu banyak belajar, jadi belum bisa mentranslasikan banyak konsep dengan baik ya. Jadi belum bisa ya. Jadi, dan kalau pakai Google Translate juga kalian tidak produktif ya, sistem bahasa Jepangnya tidak digunakan. Jadi kalau kalian tidak produktif ya, nanti hasilnya apa ya, tidak memiliki kemampuan nantinya gitu ya. Jadi saya sarankan pakai kamus fisik yang ditulis oleh Kenji Matsura Sensei atau kamus online. Kalau mau pakai kamus online itu pakai Weblio ya. Dan kalau Weblio ini memang tidak ada kamus Indonesia Jepang atau sebaliknya, jadi mungkin bisa dikombinasikan ya antara Kenji Matsura dengan Weblio ini. Saya dengan dua kamus ini ya sering pakai ya, dan alhamdulillah tidak pernah dikhianati oleh dua kamus ini, selalu disupport dengan baik ya, memberikan input yang sesuai gitu ya. Di Weblio apalagi ada kita bisa lihat contoh kalimat ya, jadi bisa membandingkan ya perbedaan penggunaan, misalnya ada 2 atau lebih kata yang punya makna yang sama. Nah, kalau pakai Google Translate kita jadi tidak terbiasa mereproduksi bahasa asing ya. Nah, kalau misalnya kita nggak bekerja, jadi ya nantinya ujungnya ya kita nggak punya kemampuan yang kita harapkan gitu loh. Kalau kalian mau sebuah kemampuan, nah itu harus dijalani dengan proses yang dijalani dengan cara bekerja ya. Nggak ada yang kemampuan itu diraih dengan jalan pintas ya, tidak ada. Jadi harus kerja keras memang, dan butuh waktu memang, dan saya bersedia menunggu kalian berkembang gitu. Saya punya waktu untuk menunggu kalian berproses ya gitu ya. Terus kalau pakai aplikasi kamus itu ada kemungkinan makna yang tertulis tidak sesuai ya, karena saya pernah dapat yang seperti itu di mahasiswa di kelas yang lain gitu ya. Maknanya tidak sesuai gitu, itu ada seperti, karena ya kita nggak tahu siapa yang mengembangkan aplikasi itu, kan random ya, siapa aja bisa mengembangin aplikasi yang apalagi yang gratis ya. Nah ini saya munculkan hasil dari terjemahan kalian ya kemarin. Saya tidak munculkan semua ya, saya hanya menampilkan 10 kalimat saja yang saya pikir perlu diperhatikan ya. Dan hari ini saya akan bahas hanya sampai nomor 5 saja, sisanya nanti akan dibahas minggu selanjutnya ya. Yang pertama adalah ini, saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore ya. Jadi di sini ada berbagai ekspresi, ada yang pakai shigoto o suru ya, ada yang pakai hatarakimasu ya. Jadi, dan itu tidak apa-apa ya, silakan hatarakimasu, shigoto shimasu sama saja ya. Nah, di sini juga ada perbedaan
mengekspresikannya dalam bentuk ini ya, teimas, hatarai teimas atau shigoto o shiteimas. Nah, ini juga sudah baik ya. Kenapa saya bilang sudah baik, sudah lebih rinci ekspresinya? Karena ketika kita bilang kalimat ini ya, kadang kita sedang mengekspresikan kebiasaan kita, ya enggak sih ya. Jadi kadang kalau ditanya, lu sekarang kerjanya gimana sih? Iya, gue kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, itu kan kita menggambarkan kebiasaan kita setiap di hari kerja itu begitu rutinitasnya. Nah, sebenarnya tidak apa-apa dengan hatarakimas atau shigoto shimas, tidak apa-apa. Dalam hal ini kita masih tertolong dengan adanya konteks ini, jam 9 sampai jam 5 sore ya. Jadi dengan hatarakimas atau shigoto shimas itu kita masih bisa menggambarkan bahwa itu adalah kebiasaan kita karena ada keterangan waktunya gitu, dari jam 9 sampai jam 5 sore. Hanya saja kalau kita ingin mengekspresikannya lebih rinci lagi ya, supaya nggak salah paham, nah kita bisa kalau dalam bahasa Jepang itu untuk menggambarkan kebiasaan kita menggunakan bentuk teimas ini ya. Jadi silakan kalau misalnya mau lebih rinci biar nggak salah paham ya, bisa langsung klik gitu ya. Nah, itu bisa digambarkan dengan bentuk hatarai teimas atau shigoto shiteimas ya. Oke. Terus di sini juga ada yang sudah bisa menggambarkan pakai ini ya, gozen, gogo gitu. Ini juga sudah baik ya. Terima kasih. Tapi yang belum juga nggak apa-apa, kayak gini juga mungkin ya masih bisa tersampaikan pesan yang ingin disampaikan. Ada yang pakai kanji, ini juga nggak apa-apa ya, silakan. Oke, itu yang untuk nomor 1. Terus yang selanjutnya, kemarin saya belajar di kafe itu sampai malam ya. Kemarin saya belajar di kafe itu sampai malam. Nah, ini di sini ada kemarin. Jadi pertama yang diperhatikan adalah, nah ini mungkin fokusnya ke kata kerjanya dulu ya, terus fokus ke sini. Nah, karena ada ini, seharusnya bentuknya ini berpengaruh ke sini ya. Jadi seharusnya bentuk dari belajar ini berubah menjadi bentuk lampau. Di sini sudah banyak yang sudah bisa memperhatikan itu ya. Sudah baik, hanya saja ada nih yang belum bisa. Yang belum bisa ini ya namanya belum bisa ya. Karena ketika kita kenapa belum bisa? Karena konsep merubah kata kerja menyesuaikan dengan waktu itu di dalam bahasa Indonesia tidak ada konsep seperti itu ya. Jadi kadang kalau misalnya konsep itu tidak ada di dalam diri kita dari awal, itu kita susah menyesuaikannya gitu. Jadi kalaupun sudah tahu bukan berarti langsung bisa gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi berharap dengan proses ini, proses belajar ini, saya tunjukkan begini ya, kita bisa meningkatkan tingkat kesadaran kita terhadap perubahan bentuk verba dalam bahasa Jepang ketika ada keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau gitu ya. Jadi kita tingkatkan kesadaran kita. Diharapkan nanti untuk selanjutnya tidak muncul lagi seperti ini, bisa memperhatikan yang bagian itu ya. Terus di sini juga ada salah tulis mungkin ya, kino-nya ini ya, tolong diperhatikan. Terus ada juga yang yorumade juga boleh. Di sini juga ada nih yoru osokumade, ini juga boleh sih ya. Sampai larut malam kali ya, kalau osokumade itu sampai larut malam begitu ya. Tapi di sini tidak ada sih larutnya tidak ada. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban mengekspresikan ini gitu ya, tidak perlu ya. Oke, terus ada lagi, ada yang kafe ya. Ini ada yang menerjemahkan kafe, ini juga boleh. Ada yang menerjemahkan kisaten juga nggak apa-apa sih. Ya, silakan bisa. Ada yang kohi shoppu juga ada ya. Ini juga boleh ya. Oke. Nah, terus di sini kita perhatikan ada di kafe itu gitu ya, di kafe itu. Nah, di sini sono juga boleh ya. Kano juga boleh. Nah, kono ini kayaknya bukan ya. Jadi kafe ini ya kalau itu ya. Oke, mohon diperhatikan ya. Mungkin ya kurang teliti kali waktu bacanya ya. Jadi silakan memperhatikan lagi. Terus kalau ini ya yorumade, sebentar. Jadi ada penempatan kata keterangan tempatnya itu bermacam-macam dan itu oke aja. Kayak ini juga sama ya, kino juga sebenarnya bisa di bagian mana juga. Misalnya yorumade kino kisaten de benkyou shimashita, itu juga oke sih sebenarnya.
Yurumade kisaten de benkyou shimashita kino gitu. Kalau dalam percakapan sih ya, kalau dalam tulisan kayaknya nggak berlaku ya. Itu mengenai nomor 2 ya. Jadi silakan, mungkin yang paling diperhatikan adalah ini ya, kemarin. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3 ya, 3 dan 4 ya. Selanjutnya nomor 3, saya pergi ke Yogyakarta dengan bis malam. Nah, di sini itu tidak ada keterangan waktunya, jadi hasilnya boleh ini, boleh juga bentuk lampau ya, tidak apa-apa. Jadi tidak di kalimat ini saya tidak mempermasalahkan lampau atau tensisnya tidak dipermasalahkan ya. Mungkin yang perlu diperhatikan ini bis malam kali ya, maram basu ini mungkin perlu cari di kamus ya. Bis yang beroperasi pada malam hari itu biasanya ini nih, yako basu ya. Jadi saya nggak paham kenapa bisa menghasilkan malam basu ini ya. Saya perlu ini sih, sebenarnya pengen tahu prosesnya kenapa bisa muncul outputnya begitu ya. Terus ada juga yang ini, ada juga yang menerjemahkan. Nah ini yoru no basu, nah ini namanya yang dulu saya pernah jelaskan ya, namanya ini literal translation ya. Dan ini tidak apa-apa, tidak bermasalah ya. Kalau kalian ingin menghasilkan yang lebih baik lagi, kalian bisa melakukan research ya, melakukan pencarian lagi berdasarkan hasil dari hasil dari literal translation ini. Dengan modal ini kita cari lagi gitu, research ya. Cari lagi di Google ya, seperti itu. Apa sih bis malam itu ya, gitu. Terus ini juga ada nih yoru basu. Nah ini yoru basu, paling tidak seperti ini nih, yoru no basu ya, lebih secara gramatikal lebih oke ya, jadi daripada yoru basu ya. Kalau ini oke, karena memang yako basu itu ya sebuah sebuah kata benda yang menjadi satu ya, tidak apa-apa. Tapi kalau yoru basu itu perlu no-nya aja. Di sini jadi pengen nulis no-nya gitu. Oke ya. Terus selanjutnya yang nomor 4 ya. Ini juga ada kemarin ya. Ada kemarin, jadi seharusnya datangnya itu dalam bentuk lampau ya. Ini udah baik ya, sudah baik. Nah ini tapi masih ada yang kimas. Hanya saja kadang ini bukan berarti begini terus ya. Kadang kesadaran kita tuh berubah-ubah gitu. Hari ini ingat, oh ya ini kemarin berarti kimashita, tapi besoknya lupa gitu ya. Nah dengan latihan ini ya, kita bisa meningkatkan kesadaran kita supaya nggak lupa gitu. Itu makanya gunanya latihan itu ya, supaya meningkatkan kesadaran kita terhadap banyak hal gitu. Kan ada istilah bisa karena biasa begitu ya. Oke. Terus untuk datang juga diterjemahkan ya, pada dasarnya kimashita sih nggak apa-apa. Tapi di sini ada yang menerjemahkan kite kuremashita gitu ya. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini kita kuremashita itu lebih menambahkan makna bahwa si pembicara ini sangat berterima kasih gitu kepada yang datang gitu ya, kepada dia nih ya. Oke, makasih. Terus yang perlu diperhatikan, dia juga ya, dalam bahasa Indonesia kan cuma satu ya, dia itu ya dia, laki perempuan sama. Tapi dalam bahasa Jepang itu ada kare, ada kanojo. Jadi ketika menerjemahkan ya kita lihat dulu itu konteksnya perempuan atau laki-laki gitu ya. Terus ada yang salah tulis mungkin, ini paci ya, tolong diperhatikan lagi. Terus itu saja untuk nomor 4 ya kira-kira. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa diajukan lewat WhatsApp group atau komentar di video ini. Terus ada terakhir nomor 5 ya untuk hari ini ya, masih ada sebenarnya. Di sini ada
Ternyata ini bukan kalimat tunggal ya, mohon maaf ya. Di sini ada kalimat majemuk ya, satu. Mungkin ada lagi sih yang lain ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita coba dulu ya. Di sini saya bisa melihat berbagai jenis penyambungan anak kalimat dan induk kalimat. Ada dua hal yang disambungkan di sini ya, yaitu tidak minum ini dan tidak makan daging babi ya. Jadi, nah ini disambungkan dengan dan gitu. Dan di sini saya bisa melihat banyak caranya di sini ya. Ada yang pakai naide gitu ya, ada yang pakai nomanakte, ada yang pakai to ya, ada yang pakai maseng de. Nah ini maseng enggak ada juga ya. Ada yang pakai maseng shi gitu. Nah ini ada yang disatukan. Nah ini juga unik ya, di sini disatukan ya. Ya, jadi ada bermacam-macam ya. Di sini juga ada pakai naide ya. Ini juga nakute ya. Kalau misalnya ini naide itu kan sebenarnya jangan gitu ya, tabe naide jangan makan begitu ya. Jadi sebenarnya tidak sesuai untuk digunakan, karena di sini tidak ada jangan makan gitu atau jangan minum, nggak ada ya. Jadi sebaiknya tidak menggunakan bentuk ini ya. Ini mungkin agak susah untuk diterima yang ini ya, agak susah untuk diterima ya. Terus ini oke nih kayaknya ya. Nomanakute mungkin kasih koma gitu ya. Butanikumo tabimasen gitu, tabenai desu gitu ya. Ini oke. Hanya saja di sini ada penambahan biru ya, biru. Di sini sebenarnya nggak ada di kalimatnya ya, tidak ada biru. Jadi ini kenapa bisa pertimbangannya apa kira-kira ya? Itu saya pengen tahu sebenarnya. Ya, oke. Terus kalau ini bagian yang nomana itu ini juga secara gramatikal tidak sesuai ya, jadi tidak bisa berterima ya kalau ini ya. Jadi agak sulit untuk diterima gitu. Ini juga sama yang ini juga ya, ini agak beresiko ya, bukan agak lagi, beresiko disalahpahami, ini apa gitu maksudnya ya gitu. Jadi tabimasende itu tidak ada ya. Dan kalau kalian yang merasa menulis ini itu nggak usah kecil hati ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Tadi seperti yang tadi saya bilang, ada kadang kalau kita baru belajar itu ya banyak hal yang belum bisa kita perhatikan ya. Dengan latihan ini kita berusaha memperkaya bagian-bagian yang bisa kita perhatikan untuk kedepannya gitu ya. Jadi tidak usah berkecil hati ya. Jadi ini beresiko juga nih ya. Ini juga sama nih ya, ini juga beresiko karena ini enggak itu kan untuk ini ya, tapi gitu ya. Jadi tapi hanya saja di sini tidak ada tapi gitu ya. Jadi mohon diperhatikan ya. Ini masih oke kalau menurut saya yang ini ya. Tabemasen shi botanikumo tabemasen, ini masih oke. Ya. Terus kalau yang disatukan modelnya seperti ini ya. Ini disatukan nih. Ya, arkoro iri nomimono to botaniko inshoku shite imasen. Nah, ini disatukan ya, tidak makan dan tidak minum gitu ya. Ini juga pesannya tersampaikan, hanya saja agak menjauh dari bahasa asalnya ya, bahasa sumbernya ya, agak menjauh secara ini ya. Tapi kalau disebut free translation ya, ini berterima saja sih, bisa diterima gitu ya. Sebenarnya minuman beralkohol itu minuman beralkohol itu dalam bahasa Jepang bisa disebutkan dengan sake ya. Osake gitu ya, jadi bisa diterjemahkan menjadi osake ya. Osake ini sebenarnya merujuk ke minuman beralkohol ya. Oke. Terus ya mungkin itu ya, jadi silakan diperhatikan ya. Jadi saya ulangi lagi bagian yang beresiko di sini. Di sini yang paling banyak beresiko itu pertama yang ini ya.
tabenaide ya, ini beresiko ya. Terus ini juga sama ya. Terus ini juga ada resiko, ini kenapa muncul bir ya, padahal di bahasa sumbernya tidak ada. Nah ini juga beresiko ya. Terus ini masih enggak juga ya, ini ada penggunaan enggak soalnya. Terus ini juga ada ini, tapi POK ini oke ya, POK itu masih bisa masih bisa diterima ya. Jadi itu bagian yang kira-kira beresiko disalahpahami ya. Silakan dipikirkan ya. Untuk sementara ini itu saja yang mau saya sampaikan ya, 5 nomor dulu ya. Nanti tugas selanjutnya ya akan saya tampilkan di Google Classroom setelah ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan, hal yang tidak jelas, bisa tanya lagi ke saya. Jadi tugas penerjemahannya yang ini kan baru sampai 5 ya, sampai nomor 5. Nanti pembahasan nomor 6 sampai nomor 10 akan dilanjutkan minggu berikutnya ya. Tapi sambil menunggu minggu berikutnya akan ada tugas tambahan, tapi bukan menerjemahkan ya. Itu saja. Baik. Ya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini ya. Mohon maaf tidak bisa sinkron hari ini ya. Karena ada pekerjaan yang lain yang harus dilakukan untuk ya besok ada pekerjaan besar ya. Jadi saya mohon maaf ya, semoga bisa mendapat pengertian kalian. Ya, itu saja dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.